Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Aulia, NIM 21120619136, kelas B12, semester 3, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di mana pada video saya kali ini untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester pada mata kuliah Pedagogika, dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang artikel di mana yang berjudul Strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau disingkat dengan PAIKEM. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian PAIKEM, di mana PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, PAIKEM merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran PAIKEM, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di sekolah dari kurikulum yang sudah dirancang dan menuntut aktivitas dan kreativitas guru dan siswa sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan secara efektif dan menyenangkan. Guru harus mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika siswa belum dapat membentuk kompetensi dasar dan standar kompetensi berdasarkan interaksi yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan supaya kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah dirancang dapat tercapai. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya akan membahas tentang konsep PAIKEM. Nah, di sini ada di sini terdapat 5 kriteria yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pembelajaran aktif, di mana belajar aktif merupakan salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Pembelajaran aktif adalah bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasan, menemukan kaitan yang satu dengan yang lain, mengkomunikasikan ide atau gagasan, mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan semua itu untuk memecahkan masalah. Nah, hal yang paling utama yang menjadi keaktifan siswa di dalam kelas adalah munculnya rasa ingin tahu, ketertarikan, dan minat siswa terhadap hal yang sedang dipelajari. Untuk itu, melalui berbagai teknik dan metode, guru harus berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan suasana sedemikian rupa guna memicu rasa penasaran siswa aktif bertanya, mempertanyakan atau mengemukakan gagasan. Nah, kemudian ada pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan pembelajaran. Nah, melalui model pembelajaran inovatif, peserta didik harus terbebas dari perasaan bosan, malas, ketakutan akan kegagalan atau perasaan tertekan dikarenakan tenggang waktu tugas dan lain-lain. Nah, kemudian ada pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif di sini menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta atau mengarang, membuat kerajinan tangan, mempraktikkan kesenian, dan lain sebagainya. Maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Nah, pembelajaran di sekolah dasar
pada umumnya masih mengupayakan pengembangan kemampuan berpikir rasional logis. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut untuk senantiasa kreatif dalam merancang pembelajaran serta memiliki beragam strategi pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran tersebut memenuhi beragam tingkat kemampuan siswa di kelas. Pengetahuan siswa yang diperoleh dari hal ini berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan ditransfer pengetahuan dari guru. Nah, kemudian kita lanjut pada pembelajaran efektif. Efektif artinya adalah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Nah, aspek efektivitas pembelajaran merupakan kriteria penting dalam setiap pembelajaran. Suatu pembelajaran disebut efektif manakala pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada pembelajaran menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan serta didik. Suasana seperti ini akan membuat peserta didik bisa lebih terfokus dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengingatkan perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Oke, kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu implementasi strategi pembelajaran PAIKEM. Sini terdapat landasan teoritis strategi pembelajaran PAIKEM. Nah, di mana berdasarkan teori belajar melalui pendekatan lingkungan, pembelajaran menjadi bermakna. Sikap verbalisme siswa terhadap penggunaan konsep dapat diminimalkan dan pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya. Nah, konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah dikuasai oleh siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Oke, lanjut pada skenario pembelajaran PAIKEM. Di sini, secara garis besar penerapan strategi pembelajaran PAIKEM dapat dilakukan antara lain yang pertama itu di mana guru berusaha untuk membangkitkan semangat dengan menggunakan berbagai alat bantu. Nah, misalnya nih, menggunakan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suasana pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kompetensi siswa yang ingin dicapai. Yang kedua itu guru mengatur kelas sedemikian rupa agar lebih kondusif untuk situasi pembelajaran dan membuat siswa merasa betah di kelasnya. Misalnya nih, dengan memajang buku-buku dan bahan belajar menarik. Juga menyediakan pojok baca. Guru juga bisa memajang hasil-hasil karya anak didiknya di seluruh penjuru kelas atau ruangan kelas, sehingga siswa dapat merasa bangga karyanya bisa diapresiasi oleh teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, contohnya melalui belajar kelompok atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya. Nah, yang terakhir, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, mengemukakan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menata lingkungan belajarnya. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu di sini terdapat teknik pelaksanaan strategi PAIKEM. Oke, berikut ini adalah contoh beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan strategi PAIKEM. Nah, di sini terdapat kemampuan guru dan pembelajaran, di mana kemampuan guru yang pertama adalah guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. Yang kedua itu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan. Kemudian guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa sehari-hari. Dan yang terakhir, guru menilai pembelajaran dan kemampuan belajar siswa secara terus-menerus. Nah, kemudian pembelajaran di sini, yang pertama itu sesuai mata pelajarannya
guru dapat menggunakan beragam alat bantu belajar atau media pembelajaran, misalnya nih, gambar, lingkungan, dan alat peraga, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu guru mengajak siswa untuk berdiskusi. Nah, yang pertama itu guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing jawaban siswa, dan kemudian guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memaparkan gagasannya kepada teman-teman kelasnya. Oke, yang ketiga itu guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kriteria tertentu, kemudian memberikan bahan pelajaran yang sesuai dengan anggota-anggota kelompok tersebut. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nilai atau kemampuannya melalui tugas tambahan atau pengayaan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya sehari-hari. Guru memberikan contoh aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dari materi pembelajaran yang sedang diterangkan. Nah, kemudian guru memantau dan mengevaluasi kinerja siswa. Dan yang terakhir, guru memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, dan saran-saran kepada siswa untuk dapat meningkatkan prestasinya. Oke, lanjut pada pembelajaran berikutnya, yang mana di sini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi PAIKEM. Oke, yang pertama di sini yang perlu diperhatikan adalah di mana kita harus memahami sifat yang dimiliki oleh anak. Nah, kemudian mengenal anak secara perorangan, kemudian memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Setelah itu, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Yang terakhir adalah membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Baik, cukup sekian pemaparan pembahasan dari artikel saya, di mana di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan strategi pembelajaran yang sangat baik dan cocok untuk situasi dan kondisi siswa didik. Strategi yang sangat cocok dan menarik peserta didik dalam pembelajaran sekarang ini dikenal dengan nama PAIKEM, atau singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.